Selamat pagi lur-dulur wan kawan hib temen sadayana wargi berkahileud kumaha sehat dararamang sadayana. Semoga di bulan Ramadan sekarang ini ya, masih di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, kita diberikan keberkahan, dilancarkan puasanya, digampangkan segala urusannya. Amin, amin. Jumpa lagi nih bersama Berkahileud. Kali ini akan memperlihatkan bagaimana rutinitas saya memberi makan, ya, lebih tepatnya memberi minum nih, dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar, ya. Nih kawan, kebetulan tadi saya pergi ke kebun, ya, ke kebun di belakang rumah dan menemukan ini nih, ada beberapa pohon talas, ya, pohon talas utuh tuh, kecabut gitu. Emang masih kecil sih, tapi udah ada talasnya, lalu dimanfaatkan sebagai pakan kepik dan ulat hongkong nih. Nah, kebetulan juga pas lihat ada pepaya yang udah lumayan agak matang, ya. Nih udah agak kemerah-merahan dikit. Emang sih ini sebenarnya pepayanya pepaya merah kawan, ya. Jadi ketika matang tuh bukan kuning, tapi berwarna merah muda, ya. Nah, ya udah saya manfaatin aja nih. Sayang kan gitu. Kalau tadi si talas yang kecabut, ya, kecabut itu emang masih belum gede gitu pohon talasnya, tapi udah ada talasnya dikit gitu. Nah, saya manfaatkan aja nih sebagai pakan kepik dan ulat hongkong nih, makan hijau-hijauan, ya, biar sehat. Sayur dan buah segar fresh nih, baru diolah tadi, ya. Nah, ini kawan, ini pepaya setengah matang sih sebenarnya. Ini masih muda tapi udah agak empuk nih. Terus ini talas. Nah, ini yang putih, ini talas nih. Semua saya cincang-cincang dan disatukan gitu. Ini talas kawan yang putih. Nah, ini talas. Terus kalau talas semuanya saya manfaatin, dari mulai talasnya, ya, yang biasa dikonsumsi oleh kita, ya, itu umbinya, ya. Terus batangnya nih kayak gini nih, ini batangnya kawan, batang talasnya, ya. Ini nih contoh nih. Nah, ini batang talasnya kawan. Nah, ini banyak mengandung air. Kebetulan tadi dicuci juga sih, jadi banyak airnya. Terus daunnya juga nih, daun talas nih kawan. Saya cincang-cincang, diiris tipis-tipis, disatukan nih antara talas, batang talas, pohon talas, terus sama pepaya. Nah, gitu. Saya satukan dan saya kasih nih sebagai minumnya lah, ya, lebih tepatnya minumnya kepik nih. Nah, kebetulan ini belum dibersihkan kawan tuh, masih kotor nih. Ini bekas pemberian makan ini ampas tahu yang difermentasikan, ya. Ini fermentasi ampas tahu yang menggunakan bahan fermentasi E4 dan molase itu kawan. Nah, ini contohnya yang sisanya, ya. Ini ampas tahu sisanya nih, ini yang udah keringnya nih kawan. Nah, ini udah keringnya nih. Tapi masih ini, ya, masih banyak dikerubutin kepik gitu. Nah, ini juga udah tadi, ya, saya kasih. Alhamdulillah sehat-sehat, ya kawan, asal kita rajin aja mengecek gitu. Nah, sehat-sehat nih. Ini kawan, sebenarnya kotak ulat nih sebenarnya, ya.
Nah, tapi karena kemarin-kemarin pura-pura sibuk nih, eh, ini udah sebagian jadi kepompong kawan. Nah, ini udah banyak nih yang jadi kepompong. Hmm. Bahkan udah ada yang sebagian menjadi kepik. Nih, jangan ditiru kawan ya. Seharusnya ini secepatnya dipisahkan gitu. Jadi ketika ada ulat yang udah menjadi kepompong itu seharusnya secepatnya dipisahkan gitu. Lalu eh, jangan disatukan dengan ulat ya. Efeknya nanti ketika karena suka ada aja kanibalisme nih, walaupun misal kita rajin rutin memberi pakan ya, nggak pernah kekurangan pakan ataupun minumnya, tetap aja nih suka ada ulat yang kanibal menyedotnya gitu, menyedot kepompong sehingga nanti eh, ketika si lahir si kepik ini akan cacat kawan nih, contoh kawan nih, ini kepik cacat nih. Nah, ini kepik cacat. Nah, ini sayapnya nggak ada kawan, tapi hidup kawan. Nah kayak gini nih. Nah, ini banyak faktor kawan, kemungkinan ya waktu ketika si kepik masih jadi kepompong ya ini tidak secepatnya dipisahkan dari ulatnya gitu. Jadi dia dimakan. Nah, akhirnya ya gini nih banyak sekali nih. Banyak sekali yang lahir kepik yang cacat kawan. Ini rata-rata kebanyakan nggak ada sayapnya nih. Nah, buligir gitu bro, tadi baju ya. Gitu. Dan seharusnya juga ketika si ulat udah menjadi kepompong itu cepat-cepat dari si kepompong itu dipisah kawan dari ulat gitu. Udah mau banyak yang jadi kepompong gitu. Banyak juga yang udah jadi kepik nih. Ini sangat kacau sekali kawan. Ini nanti bisa saling memakan nih, memakan kepompong. Nah, si kepik bisa juga memakan kepompong dan ulat gitu, atau semua saling makan lah gitu ya. Nah, maka akan melahirkan kepik yang cacat kawan, gitu kawan. Harusnya secepatnya dipisah ya kawan ya. Nih kayak gini nih. Tadi ya kayak tadi tuh. Ini kepik cacat kawan. Dia hidup tapi cacat gitu. Nah, gitu kawan contohnya ini. Ini pada lahap mereka tuh. Suka sekali yang hijau-hijau, yang segar-segar kawan. Itu kawan, dikasih-kasih aja. Ditabur-tabur secara merata. Itu kawan ya, rutinitas ini pemanfaatan hijau-hijauan segar ya. Pemberian pohon, dahan, daun, dan talas dicampur dengan pepaya tadi ya. Nah, gitu. Semoga bermanfaat. Salam berkah.